Halo, selamat siang pemirsa. Senang sekali Newsline kembali hadir menjumpai Anda. Tentunya kali ini saya Jason Sambo dan saya Gemma Tanjung. Sejumlah informasi ini ada yang sedang hangat sekali di media sosial dan pencarian di Google ya. Kira-kira ada apa saja nih Jason di hari ini? Yes, kami akan hadirkan beragam informasi yang jadi trending topik. Boleh ditampilkan teman-teman grafisnya, informasi apa saja yang kita sajikan hari ini. Nah, ini yang pertama adalah AHY yang sampai dengan siang ini adalah 8.000 pencarian ini terkait dengan pelantikan dirinya ya tadi ya sebagai Menteri ATR ya. Ini juga banyak yang membicarakan kok dari partai oposisi tadinya bisa menjadi koalisi. Kira-kira apa perbincangan yang dibicarakan oleh para netizen di media sosial ya mengenai pelantikan ini ya. Kemudian kedua masih mengenai pemilu nih Jason, karena Sirekap masih menjadi trending topik. Ini mengenai soal quick count ya, karena belum selesai sampai sekarang, masih 70% suara yang masuk ke KPU. Kita masih panjang perjalanan ini ya. Betul, selain memang perjalanan masih panjang, banyak juga sejumlah pertanyaan apakah Sirekap ini merekap atau justru memarkup. Nah, nanti kita akan ulas tuntas semuanya, dan berikutnya juga ada yang ketiga, hak angket kecurangan pemilu. Jadi yang trending 2 dan trending ketiga ini masih seputar pemilu. Kalau hak angket ini disuarakan sebenarnya atau digagas rencananya oleh Ganjar Pranowo, Capres 03, yang kemudian juga membuka komunikasi dengan Capres 01 Anies Baswedan. Tapi kita lihat nanti apakah bagaimana mekanismenya, akan berapa lama ini prosesnya berjalan semuanya dalam hak angket, dan apakah kemudian bisa mengubah suara dari pemilu nantinya. Betul, dan kita sajikan semuanya secara lengkap kali ini, tidak hanya melalui siaran televisi tapi juga untuk teman-teman yang ada di TikTok. Hai TikTok. Sudah ada bergabung juga di Facebook. Halo teman-teman Facebook, ditunggu konfirmasi dan juga komentarnya mengenai topik-topik yang akan kami bahas pada siang ini. Ya, langsung saja kita mulai. Inilah Newsline selengkapnya. Oke, Jason, ini tadi jam 11 siang tepatnya ya, di Istana Negara Presiden Jokowi baru saja melantik AHY sebagai menteri. Betul, ini sebagai menteri tepatnya adalah Menteri Agraria dan juga Tata Ruang atau Kepala Badan Pertahanan Nasional atau ATR BPN di Istana Negara siang hari ini. Tapi tidak hanya AHY saja atau Agus Harimurti Yudhoyono yang dilantik, tapi juga kemudian ada Hadi Cahyanto juga yang juga dilantik untuk mengisi posisi Menko Polhukam, menggantikan posisi dari Mahfud MD yang mengundurkan diri. Betul, nah AHY ini akan mengisi Kabinet Indonesia Maju di sisa masa jabatan periode 2019 hingga 2024. Nah, memang tadi sudah disebutkan ya bahwa anak sulung dari Presiden ke-6 SBY ini dilantik menjadi menteri, dan kita juga akan melihat kira-kira track record AHY ini seperti apa sih Jason, kok bisa menjadi menteri? Ya, kalau bisa jadi menteri karena kita lihat kan Partai Demokrat itu salah satu yang juga mendukung begitu ya, dari paslon 02 yang memang banyak orang mengaitkan ini adalah paslon yang begitu didukung oleh Presiden Jokowi. Jadi ada sentimen juga ya, ini memberikan kue kekuasaan untuk Partai Demokrat melalui AHY. Katanya ada yang bilang begitu, tapi meskipun belum ada pelantikan di bulan Oktober nantinya ya, ini kan masih periode yang sekarang begitu ya. Betul, tapi kalau kita tadi Gemas tanya soal track recordnya AHY atau Agus Harimurti Yudhoyono ini sendiri merupakan lulusan terbaik Akmil pada tahun 2000, dan AHY juga menyelesaikan pendidikan formalnya dan memiliki 3 gelar master dari Anyang Technological University Singapura di tahun 2006. Kemudian dilanjutkan di Amerika Serikat di Harvard University di tahun 2010 dan di Webster University Amerika Serikat di tahun 2015 dengan meraih predikat summa cum laude. Dan AHY ini kan juga sebelumnya punya latar belakang di militer ya Jason ya? Betul, di militer juga, dan kalau di tahun 2016 AHY sendiri memang sempat mengundurkan diri ya Gemaya dari dunia militer dengan pangkat terakhir yaitu Mayor Infanteri untuk ikut kontestasi Pilkada DKI Jakarta di tahun 2017, waktu itu berpasangan dengan Silviana Murni ya waktu itu ya, untuk maju sebagai Gubernur DKI Jakarta. Iya, melawan waktu Basuki Cahayapurnama dan juga Anies Baswedan ya. Sayangnya langkahnya ini terhenti di putaran pertama. Nah, kemudian ketika sudah berhenti dari militer, ingin masuk ke kepala daerah tidak berhasil, akhirnya masuk ke dunia politik. Karena di tahun 2019 ini AHY ditunjuk menjabat sebagai waketum dari Partai Demokrat. Betul, dan hingga akhirnya di tahun 2020 AHY ini secara aklamasi terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat untuk periode 2020 sampai dengan 2025. Artinya saat ini memang masih menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Dan yang kemudian jadi sorotan adalah dalam pelantikan ini AHY dan partainya adalah oposisi seperti yang Gemma tadi bilang di tahun
2019. Nah, kala itu koalisi Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin berjumlah 7 parpol, yaitu PDIP, P3, PKB, PKP, Hanura, Nasdem, dan juga Golkar saat itu. Iya, dan waktu itu juga kalau untuk oposisi ada 4 partai ya, ada Gerindra, ada PAN, ada Demokrat, dan juga ada PKS. Nah, cuman oposisi ini tidak bertahan lama nih Jason, karena yang pertama bergabung adalah Gerindra ketika Prabowo Subianto ditunjuk menjadi Menhan. Kemudian menyusul Mendak dari PAN ya, Zulkifli Hasan. Nah, menyusul lagi nih Demokrat. Berarti posisinya berkurang sekali nih Jason. Iya, nah kalau kita melihat yang sebelum-sebelumnya tadi sudah disampaikan oleh Gema, misalnya kayak Zulkifli Hasan yang tadinya dan sekarang kemudian masuk begitu ya ke dalam kementerian, karena kan memang ketika babak kontestasi pencalonan presiden wakil presiden dan ketika sudah menjabat katanya itu adalah 2 babak yang berbeda. Jadi memang ada semacam dalam tanda kutip itu ya dibolehkan begitu ya untuk bisa dikatakan mendukung baik itu di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan. Nah, kalau cuman tinggal PKS oposisinya di periode sekarang ini, bagaimana cara pengawasan kerja para pembantu presiden ini ya? Karena kan tidak ada lagi yang mengkritisi lebih keras begitu ketika mungkin ada kekurangan di pekerjaan ini, dan rasanya sangat gemuk sekali koalisi yang saat ini ya Jason ya. Kalau kita lihat memang PKS sangat konsisten ya di barisan oposisi begitu ya. Tapi kalau kita melihat juga nih yang sebelumnya juga tidak hanya Zulkifli Hasan, tapi Gema juga tadi sudah singgung ada Prabowo Subianto yang juga jadi Menhan, itu kemudian kan juga merapat masuk ke dalam koalisi dan membuat kemudian Gerindra ini juga masuk ke dalam barisan pemerintahan atau koalisi Indonesia Maju yang saat ini juga dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Ya, meskipun memang kalau presiden ini menteri ini kan memang hak prerogatif presiden ya. Jadi presiden bisa menentukan siapa saja menterinya, mau itu dari oposisi ataupun dari koalisi. Tetapi jika oposisinya ini hanya 1 parpol, kira-kira imbang nggak menurut pemirsa ini? Betul. Coba dong teman-teman mungkin bisa berkomentar apakah kemudian dengan dilantiknya AHY menjadi Menteri ATR BPN ini, apa komentar teman-teman? Apakah kemudian mengurangi posisi oposisi, kekuatan oposisi, atau ini kursi yang memang banyak dikatakan sentimen di media sosial adalah kue kekuasaan yang memang sengaja dibagikan oleh Presiden Jokowi karena mendukung pilihan atau capres-cawapres yang di-endorse oleh Presiden Jokowi. Dan sebenarnya untuk masa kerja kan juga sebentar lagi ya Jason ya, kan di bulan Oktober ini sudah ada pelantikan baru, berarti kan tinggal beberapa bulan lagi. Nah, kira-kira masih bisa nggak bikin gebrakan di pekerjaan menteri ini kalau cuma singkat seperti itu? Betul, kita tunggu ya apa sebenarnya yang benar-benar menjadi nanti gebrakan atau inovasi yang dilakukan di kementerian yang diemban nantinya oleh AHY, dan tidak hanya AHY tapi juga nantinya adalah yang mengemban dari Menko Polhukam yang baru begitu ya, itu karena Hadi Cahyanto karena juga mengisi tempat atau tupoksi yang baru. Tentunya ini kita sama-sama tunggu apa nantinya gebrakan yang bisa dilakukan. Dan benar ya kalau sama-sama ex-militer keduanya ya, kita akan melihat bagaimana nih kerjanya. Betul, dan kita ke informasi berikutnya di mana Presiden Joko Widodo sendiri menyebut tidak ragu melantik AHY atau Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri ATR BPN karena latar belakang dan juga rekam jejak AHY yang diyakini mampu sangat mumpuni untuk bisa urusan manajemen, dan Presiden Jokowi juga menyebut telah menyampaikan 3 target untuk AHY pasca dilantik. Agus Harimurti Yudhoyono, kita tahu beliau ini Ketua Umum Partai Demokrat pertama. Beliau juga alumni Akademi Militer Akmil, juga pendidikan di Nanyang University, di Harvard University, di Webster University. Saya kira saya tidak ragu memberikan tempat untuk Kementerian ATR BPN karena ini urusan manajemen. Saya kira beliau akan sangat siap. Ya. Sisa jabatan. Target AHY kan sertifikat tanah Bapak minta tahun ini harus selesai Pak. Sertifikat tanah kan Bapak minta. Saya tadi sampaikan 3 hal ke Pak Menteri BPN. Yang pertama yang berkaitan dengan sertifikat elektronik harus didorong agar lebih masif. Yang kedua, target untuk HGU carbon trading yang berkaitan dengan PP itu segera selesaikan karena banyak yang ingin masuk. Yang ketiga, yang berkaitan dengan target 120 juta PTSL. 120 juta bidang untuk masuk ke PTSL harus bisa kita selesaikan. Saya rasa itu.
Nah, pemirsa, Agus Harimurti Yudhoyono menceritakan bahwa dirinya diminta Presiden Joko Widodo untuk bergabung di kabinet pada Selasa kemarin. AHY juga kemudian meminta restu kepada Prabowo Subianto yang disebut sebagai pemimpin Koalisi Indonesia Maju ke depan. AHY juga menyebut akan menuntaskan pekerjaannya sebagai Menteri ATR BPN di sisa waktu hanya 8 bulan. Ini serba mendadak, kalau boleh sedikit saya cerita. Jadi Senin malam itu saya baru mendapatkan telepon dari Mensesnek Pak Pratik. Hanya bertanya apakah ada di Jakarta. Dan beliau kemudian menyampaikan saya diterima oleh Pak Presiden Jokowi di Istana Merdeka kemarin Selasa jam 8. Saya tidak tahu agendanya apa ketika itu. Tapi saya datang tentunya dan disitulah beliau meminta saya untuk bergabung di kabinet. Lalu juga menyampaikan bahwa hari ini akan dilakukan pelantikan. Oleh karena itu yang saya lakukan tentunya saya mengucapkan terima kasih dan segera menghadap Pak Prabowo Subianto juga, bagaimanapun beliau adalah pemimpin Koalisi Indonesia Maju ke depan, untuk mendapatkan blessing juga, restu juga. Dan setelah itu saya menghadap Pak Hadi karena beliau yang selama ini luar biasa telah menangani berbagai isu persoalan yang mendesak di bidang ATR dan BPN, dan di antara itu semua termasuk tadi Pak Presiden Jokowi menyampaikan 3 hal yang tadi sudah beliau sampaikan juga. Ada beberapa prioritas, tetapi tentunya saya ingin meyakinkan 8 bulan ini bisa dituntaskan mudah-mudahan dengan segala daya upaya. Jason, sudah ramai sekali di media sosial mengenai komentar-komentar dari Mas AHY yang baru saja dilantik ini ya. Betul, dan kita akan melihat juga komentar warganet terkait dengan dilantiknya Hadi Cahyanto dan juga terutama AHY yang menyedot perhatian banyak netizen. Ini mungkin dari yang pertama @Pak Kriskian, bersinar di waktu yang tepat, menyala Mas Menteri, menyala. Kemudian dari @_n_cat, Menteri terganteng ini di kabinet, Congrats Mas AHY. Emang gak ada yang ganteng lagi nih pemirsa selain AHY? Banyak yang ganteng, Pak Hadi Cahyanto juga ganteng ya. Dan kemudian dari @Nurulailiskian, Mas AHY sekarang auranya positif, tenang dan santun, jos. Semoga santunnya ini juga walaupun tidak penampilan saja tapi kerjanya juga ikutan santun. Hasilnya juga santun untuk masyarakat ya. Kemudian dari @Kangye mengatakan carilah tempat di mana kamu dihargai. Sukses selalu Mas AHY, panutan anak muda. Dan berikutnya dari @Suhusakak sekian, Mas AHY sudah berada di circle yang tepat. Menghargai dan dihargai. Selamat bertugas Mas AHY, semoga amanah. Jadi banyak ucapan selamat ya untuk AHY yang mengemban tugas barunya sebagai Menteri ATR BPN ya. Semoga dengan pekerjaan yang berhubungan dengan pertanahan ini juga bisa memungkas semua mafia-mafia tanah yang saat ini juga masih menjadi masalah di negeri ini ya, Jason. Ya, tidak hanya AHY tapi juga Menko Polhukam yang baru ini Pak Hadi Cahyanto, kita juga sama-sama berharap nantinya ada gebrakan dan juga hasil kerja nyata yang bisa dibuktikan saat menjabat menjadi Menko Polhukam menggantikan sosok Mahfud MD. Dan pemirsa, kami akan kembali dengan informasi untuk Anda. Tetap bersama kami di Newsline Trending Topic. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.